Hai everybody. Selamat datang di channel saya, bukan channel orang lain. Dengan siapa lagi kalau bukan saya sendiri. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini, dan saya harap teman-teman menonton hingga akhir agar tidak gagal paham dengan apa yang saya sampaikan. Oke, pembahasan kita pada video kali ini yaitu bagaimana cara memanfaatkan false breakout menjadi profit maksimal. Bagi teman-teman yang belum tahu cara menentukan valid breakout, teman-teman bisa cek video saya sebelumnya. Silakan tonton terlebih dahulu video tersebut, baru balik lagi ke video ini. Oke, di sini saya membuat ciri-ciri ketika press mengalami breakout ataupun mengalami false breakout nantinya. Ketika candle breakout, pastikan tercipta SND baru di sekitar zone tersebut. Kenapa SND baru? Karena biasanya itu akan menjadi zona POI kita untuk entry follow breakoutnya, dan sekaligus menjadi key level, dimana apabila zona tersebut berhasil di break nantinya, itu akan menjadi pertanda bahwa breakout tersebut adalah false breakout, dan kita bisa mencari entry flip atau kebalikannya untuk recovery. Oke, langsung saja ya. Di sini saya akan mencontohkan pada market. Yang pertama ada di bagian ini. Oke, anggaplah kita nggak tahu teknikal apapun, kita hanya tahu teknikal breakout. Dan satu hal lagi yang saya harus ingatkan ke teman-teman, sebenarnya false breakout itu bisa dihindari dengan menggunakan time frame yang lebih besar. Contohnya M15 atau H1, M30. Itu sangat jarang sekali terjadi false breakout. Jadi jika teman-teman menggunakan M1 atau M5, itu bakalan sering mengalami yang namanya false breakout. Di sini saya contohkan pada XAU di time frame 5 menit. Oke, di bagian ini ada breakout buy. Ingat, di sini kita anggap kita nggak tahu teknikal apapun. Yang kita tahu hanya teknikal breakout. Oke? Teman-teman bisa melihat ya, yang saya tanda ini adalah breakout buy. Otomatis kita cari SND terendah di bagian sini untuk entry buy. Nih, di tempat yang saya contohkan ini. Apabila hit SL, teman-teman bisa lihat atau tunggu apakah candle tersebut break body. Ketika break body, teman-teman bisa ganti yang tadinya buy menjadi sell. Yang pertama kan kita ketemu nih breakout buy, otomatis kita akan follow untuk entry buy. Ternyata zona entry kita atau zona untuk follow the trend yaitu SND malah di break body. Otomatis itu dinamakan dengan false breakout. Ya, jika teman-teman ingin recovery langsung, teman-teman bisa dengan flip. Yang tadinya buy ganti ke sell. Saya contohkan di yang lain ya. Oke, di bagian ini. Seperti yang saya sebutkan tadi, anggap kita tidak tahu teknikal apapun arah tren, kita hanya menggunakan breakout. Ini kebanyakan pasti pemula nih. Saya dulu juga belajar dari situ, cuman mengandalkan teknikal breakout. Di sini saya contohkan ada breakout buy lagi. Lihat, di bagian ini seharusnya kita bisa melakukan entry buy, karena ini POI untuk buy ketika terjadi breakout SND. Tapi teman-teman bisa lihat ya, di sini terdapat breakout sell lagi. Otomatis kita hit sell dong. Seperti yang saya sebutkan tadi, pastikan SND tersebut di break oleh body, maka kita akan tahu bias berikutnya yaitu sell. Yang tadinya buy ya, hit sell, pasti teman-teman ingin recovery secara langsung. Nah, ini saran saya, teman-teman bisa forward test ketika terjadi false breakout. Teman-teman bisa ambil flip yang tadinya buy di sini, karena sudah breakout buy malah hit sell dan break SND, itu otomatis gagal breakout, yang artinya false breakout. Teman-teman bisa flip entry sell. Saya contohkan lagi ya. Di sini lihat ada breakout buy, kita akan cari zona entry. Zona entry terdekat
adalah SND. Ketika SND sudah di break body seperti ini, kita akan flip. Yang tadinya kena SL, kita bisa ganti entry dari buy ke sell. Kita kan awalnya buy ya di sini. Oke, karena ini adalah SND. Kita buy. SL letakkan di bawah sini. Kita pastikan apakah hit SL, dan ketika hit SL, teman-teman bisa lihat candle yang menyebabkan kita hit SL itu apakah break body. Kalau break body, teman-teman bisa ganti yang tadinya buy bisa entry sell untuk recovery seperti ini. Target SNR berikutnya atau SND berikutnya. Udah, simple. Saya contohkan lagi. Wah, ini banyak nih. Oke, kita mulai dari sini dulu ya. Nih, yang di bawah. Ini ada breakout sell. Otomatis, POA terdekat untuk kita entry di saat press pullback. Nah, ini ada SND. Teman-teman bisa lihat SND di break oleh body, dan market pun berbalik arah untuk beberapa menit ke depan. Yang tadinya sell, ekspektasikan gini nih. Ketika breakout, pullback, entry sell. Tapi kenyataannya, press malah membuat false breakout. Yang artinya, zona entry kita tadi, atau key level kita. Ingat, SND, SNR ketika breakout, itu menjadi key level kita. Yang tadinya untuk entry follow the trend, kita bisa untuk recovery nantinya. Lihat, terbang kan? Di sini, ada breakout buy. Lihat, shadow ke body, ini udah valid breakout buy, tapi kok malah turun, yaitu yang dinamakan false breakout. Teman-teman bisa cari entry di SND terdekat. Ntar, SND terdekat di sini kan, untuk entry buy. Oke, hit SL. Pastikan candle yang membuat kita hit SL tersebut break body. Jika break body, kita bisa entry sell nantinya. Ini kan tadi niatnya karena sudah breakout, resisten, break, retest, entry buy. Ternyata malah hit SL. Kita bisa recovery menjadi sell. Tuh. Udah berapa contoh? 3 ya kalau nggak salah. Oke, saya carikan lagi. Nah, di sini. Ingat, balik lagi, anggap kita tidak tahu teknikal apapun. Sebenarnya kalau teman-teman tahu change of character atau smart money concept, teman-teman bakal terhindar dari yang namanya false breakout. Percaya sama saya. Tapi berhubung mungkin banyak trader pemula, seperti saya dulu ya, pasti mencari teknikal yang simple, seperti breakout, yaudah kita entry, mengikut arah breakout. Oke, saya lanjutkan ya. Ini ada breakout sell. Kita entry di SND ini. Ini kan ada SND ya. Drop, best drop. Ekspektasi. Ini breakout, pullback, entry sell. Tapi kenyataan, SND kita jadikan key level. Ketika di break berarti itulah dinamakan false breakout. Kita bisa recovery untuk buy. Yang tadinya loss, kita mungkin bisa bakalan lebih profit. Teman-teman entry satu layer, untuk recovery teman-teman pasti menggunakan 2 layer. Nah, itu udah profit kan? Kita cari lagi, sebenarnya banyak nih. Di bagian ini ada contoh berikutnya. Teman-teman bisa melihat ya, ada breakout buy. Breakout buy, otomatis kita akan entry buy di SND terdekat ini. Kita jadikan key level. Ekspektasikan gini, break body nih, kita bisa entry buy. Break, pullback, entry buy. Tapi kenyataannya, press malah break SND tersebut. Yang artinya, otomatis bias arah harga untuk beberapa menit ke depan bakalan berubah. Kita bisa recovery untuk sell.
Udah simpel itu teman-teman. Jadi nggak perlu bingung untuk menentukan false breakout. Saran saya teman-teman trading jangan gunakan time frame 5 menit. Apalagi buat pemula, gunakanlah time frame yang lebih besar seperti M15, M30, dan H1 agar terhindar dari yang namanya false breakout. Tapi jangan takut, ketika teman-teman terjebak atau mengalami false breakout, teman-teman bisa lakukan cara ini untuk recovery, bahkan bisa sampai profit. Oke, sekian dulu dari saya. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar video ini. Saya Firgan Hari, pamit undur diri.